Yes, itu dia. Terima kasih Bang Aco penjelasannya. Kita ke pemain sekarang. Ini dia, tepuk tangan dulu untuk deretan pemain yang luar biasa. Mungkin pertama ke Om Yayu langsung. Om Yayu, kita mau ngobrol. Apa yang buat Om Yayu tertarik pada ditawarin project ini di Gara-Gara Warisan dengan sutradara Bang Aco dan juga dengan ensemble pemain yang luar biasa ini, Om Yayu? Silakan. Yang pertama pasti ceritanya luar biasa kan. Menurut saya 75% kebagusan cerita, 75% keberhasilan sebuah film atau teater itu ceritanya udah bagus sekali. Begitu ketemu Mas Aco, senang sekali, dan saya merasa nggak kerja karena saya cuma ngikutin aja. Kalau yang lain mungkin pakai observasi atau apa gitu, saya kosong aja karena saya mau dengerin aja dari Mas Aco. Jadi saya ngikutin, saya mainin apa yang dia mau Mas Aco gitu. Itu cuman memang ada itu juga apa namanya, saya cuma bilang Mas Aco bisa nggak nanti ketika syuting. Nih hujan nih, semoga berkah untuk Gara-Gara Warisannya. Udah. Ini kan tertutup Kak Hesti. Silakan Om Yayu Silakan Om Yayu, boleh dilanjut. Saya cuma diminta ke Mas Aco di sana krunya tertib. Ya. Oke. Krunya itu tertib ketika kita akan melakukan sesuatu dan dijeda krunya, dan memang timnya memang itu ya, tim kayak sepak bola ya, solid banget. Itu sih dari saya. Siap. Oke. Saya udah diajak. Oh yes, terima kasih Om Yayu. Siap, terima kasih Om Yayu. Kita ke Oka antara di sebelah kanan ini ya, kakak beradik nih, ada tiga, ada Oka, ada juga Ida, dan juga ada G Pamungkas yang sangat luar biasa. Di sini boleh tepuk tangan dong untuk Lia Ursara ya, kita relate, anak pertama relate, pasti anak pertama mah relate, anak pertama. Kamu siapa? Kayak kehidupan asli saya. Enggak, sama kita relate. Bergabung bersama kita Mbak Ira Wibowo juga. Mbak Ira. Benar, sama di film juga kan datangnya nanti setelah jadi ibu sambung kan di sini juga. Jadi pas di sini momennya. Jadiin karakter masih bisa press con. Baiklah, kita ke Mas Oka dulu. Sebelumnya Mas Oka silakan boleh ceritain apa yang membuat Mas Oka tertarik dengan project ini gitu, memerankan juga karakter utama sebagai Adam di sini. Silakan. Kalau saya sih terus terang jujur ya, salah satu alasan yang bikin saya tertarik itu selain karena ini film diproduserin sama Pak Parwes dan Ernest, ini benar-benar karena cerita sih. Kalau kita kan biasanya kalau nonton film seperti yang tadi Aco bilang, ini benar-benar motivasi karakternya jelas, jadi film ini nggak berlarut-larut di komedi dan lupa sama cerita awal. Itu yang mungkin membuat semua yang dipegang sama Pak Parwes sama Ernest ini selalu film yang bagus, komedi yang bagus selalu berbuah series, dan saya sih juga ngarepin kan seriesnya gitu. Jadi ujungnya ke situ bro. Sorry kalau menyambung ke Gara-Gara Warisan 2 terus tahun series ya. Kita kan aktor mikirnya taktis aja, ada kerjaan besok gitu. Iya benar-benar, makin sering series makin ada press con, saya juga seneng Mas Oka. Ya waspada lah. Silakan terus. Iya gitu sih. Terus habis itu juga ensemble-nya menarik nih. Ya. Bisa main sama pemain yang biasa lucu, yang di TV sama Hesti, terus sama Indah nggak lucu ya? Suaminya sana kok. Oh iya benar. Ada suami di belakangnya. Sorry bang. Gitu sih. Siap, jadi dari cerita yang kuat dan juga ensemble cast yang luar biasa. Kombinasi ensemble cast ya. Oke, siap, terima kasih Mas Oka Atara. Kita ke Mbak Indah. Iya, kurang lebih sama sih. Pasti utamanya adalah cerita. Karena menurut aku ceritanya cukup intens, penuh makna, satu sama lain saling bersambungan, dari komedinya, terus dramanya juga cukup kuat nih. Jadi aku penasaran banget. Sama ini pertama kalinya juga didirect sama Bang Aco. Jadi aku happy banget, dan ada nama Ernest juga, jadi aku penasaran. Yes. Kalau sebagai karakter anak kedua, ini observasinya gimana? Apakah emang anak kedua in real life, atau sebenarnya sebisa sedapat itu untuk menjadi anak kedua tuh banyak yang tadi di sebelah saya kayak iya lagi anak kedua gitu sih, ada gitu-gitunya tuh. Aku nggak tahu sih, karena aku anak ketiga kan. Harusnya jadi gitu. Sebenarnya kalau kayak karakter Laras itu sebenarnya aku mendengarkan apa yang diinginkan sama Bang Aco aja sih, tapi tidak luput dengan diskusi dua arah juga. Dan yang pasti sebenarnya yang paling mirip adalah hubungan anak dan orang tua. Dan orang tua, ya. Kalian udah pasti tahu ya, ini wartawan. Jadi itu yang
paling relate sebenarnya. Oke, siap, baiklah. Terima kasih semua. Kita lanjut ke G Pamungkas. Kita undang Mas Lukman Sardi. Ini dia nih. Oh gitu cara ngakalin ke sos 5M ya, biar gratis. Mas Lukman Sardi, saya luar biasa barengan sama kita. Silakan Mas Lukman, boleh. Oke, kita ke G Pamungkas dulu. G Pamungkas jadi karakter yang ini sulit banget sih kalau gue lihatnya, jadi anak ketiga iya, pressure juga iya, terus juga sebagai yang mengimbangi untuk urusan percintaannya juga gitu. Ge, gimana Ge untuk peran di sini Ge? Silakan. Kalau peran di sini itu emang dikasih PR sama Aconya kan sebagai narkoboy. Tapi untungnya di sini juga para cast-castnya kan sudah berpengalaman dengan narkoba ya. Kita mungkin Tanta Ginting, Lolo, terus ada Kantara, dan Pak Parwes juga yang dari Turki. Agak kalau misalkan buat risetnya itu Aco juga ngasih beberapa sumber gitu, sumber yang dari orang-orang dari rehabilitasinya gitu untuk ngasih tahu kayak apa aja sih yang dialami oleh seorang pengguna narkoba begitu. Dan sisanya sih apa ya? Sebenarnya kalau saya cukup berbeda ya dari Bang Oka sama dari Mbak Indah. Jadi alasan saya ngambil ini tuh bukan gara-gara penulisan atau skripnya, tapi gara-gara Aco. Karena saya pernah main dengan Aco sebagai sama aktor gitu. Dan dia adalah aktor yang baik. Dan setelah saya lihat di film ini, saya jadi tahu dia adalah seorang penulis dan sutradara yang baik juga. Kayaknya saya, Mas Yayu, Bang Oka, Indah, dan hampir semua cast di sini akan setuju kalau Aco adalah tipe sutradara yang membuat aktor pekerjaannya jadi lebih mudah gitu. Jadi enak banget deh pokoknya cara dia ngasih motivasi, cara dia setelah setiap take ketika sutradara lain kalau misalkan nggak sesuai apa yang maunya dia bakal nggak gitu yang gue mau gitu, tapi dia bakal datang biasanya sambil nangis ya, dia datangnya terus dia bilang sambil nangis bikin video gitu ya, kayak peran padahal nonton monitor dia sambil nangis datang terus kayak oke, sebenarnya itu bukan yang gue mau, tapi kita udah dapat itu yang lu mau, udah dapat, udah bagus kok. Nah sekarang boleh nggak kita jadiin apa yang gue mau gitu. Pendekatan dari sutradara kepada pemainnya itu yang bikin para pemain jadi ngerasa nyaman ya Ge? Iya enak banget gitu. Oke, siap. Terima kasih Ge Pamungkas. Oke, kita ke sebelah kiri sini dulu, ke belakang kanan Mbak Ira Wibowo juga yang udah bergabung bersama dengan kita. Mbak Ira, kita pengen ngobrol sama Mbak Ira. Nah, untuk jadi cerita di sini berat sebagai ibu sambung menghadapi 3 anak yang udah dewasa, menghadapi juga segala macam permasalahannya. Memerankannya gimana Mbak Ira? Pendekatannya mungkin dari Aco mungkin boleh diceritain juga, silahkan. Iya, ini memang pengalaman yang asik banget gitu ya. Seperti tadi Oka juga bilang, hampir semua yang Oka bilang itu mewakili apa yang kita pikirkan gitu kayaknya. Satu, kalau sama Star Vision kayaknya aku emang udah sering banget dan selalu happy gitu ya kerjasamanya. Kemudian ada Ernest juga dan Aco juga. Kita pernah syuting bareng waktu itu ya, Cinta Laki-Laki Biasa. Dan kali ini jadi sutradara, penulis dan sutradara, dan bener banget gitu pendekatannya tuh setiap sebelum take. Biasanya Aco datang dulu dan dia bener-bener menyiapkan semua pemain tuh dengan saat ini kondisinya tuh lagi seperti ini gitu. Jadi untuk kita masuk tuh enak banget, tahu persis kita ada di mana gitu, dan nggak semua orang seperti itu. Jadi aku appreciate banget gitu dengan cara directing dari Aco. Seneng banget, bener-bener seneng banget kerjasama. Itu juga sangat membantu untuk aku bisa membawakan peran Astuti sebagai ibu sambung yang awalnya mungkin kayak ambigu gitu ya, nih orang maunya apa sih gitu, ngejar duit atau apa gitu, emang sengaja dibikin nggak jelas nih orang maunya apa gitu, di belakang baru terjawab. Oke, siap, terima kasih Mbak Ira. Kita ke orang yang ada di baris kedua, kita ke Tanta Ginting dulu nih. Tanta Ginting, ini sebenarnya gara-gara Tanta nih dapat lagi kayak barangnya kan? Iya. Terus mau nanya kalau misalnya urin itu berapa lama ya? Coba dites dulu. Karena waktu acting dia tuh nggak kelihatan acting ya. Bener pakai. Jadi saya rada bertanya, ini pakai bener? Boleh dites kali abis ini. Tanta boleh ceritain dari mana di sini pada saat diajakin pertama kali gimana dan dapat skripnya? Ya, sejujurnya saya lupa ya gimana waktu itu.
Lumayan lah. Bukan narkoba. Emang udah lama Bapak dan saya umurnya juga udah lanjut. Tapi waktu itu narkoba. Lu tanda yang tadi dibilang Bang Lolo. Lupa. Jadi sebenarnya waktu ditawarin hampir sama kayak G. Kalau gue tuh selalu gue kan masih merasa gue tuh masih belajar gitu di dunia acting segala macam. Jadi kalau misalnya ada kesempatan untuk bisa bekerja dengan sutradara baru, apalagi yang gue belum pernah kerja bareng, itu udah pasti 80% yes gitu. 20%-nya budget. Gitu. Itu tetap ya. Tetap dong, masain harga teman terus. Jadi iya kan? Jadi waktu itu karena udah Aco sebagai sutradara dan kita juga udah pernah main film dan ngelihat di gimana di belakang layar dia tuh orangnya serius, jadi ya langsung iya aja gitu sebagai, walaupun waktu itu perannya belum digambarin gimana, cuma walaupun peran aku kecil ya Aco tetap ngebriefnya tuh lengkap gitu. Jadi kita juga ya kayak tadi yang lain bilang jadi nggak susah, kita nggak sulit untuk kerja sama dengan Aco gitu. Ditambah di belakang juga ada produser yang udah kawakan dan juga eksekutif produser yang udah nggak bisa pungkiri lagi, udah karyanya udah bagus-bagus. Jadi akan menjadi hal yang bodoh kalau gue menolak peran di gara-gara warisan ini. Oke. Entah ginting,